tentang RPM yang berjudul Guru sebagai Pembimbing. Namun sebelum kami presentasikan hasil RPM kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Saya sebagai moderator atas nama Noventi Tuni. Saya sebagai anggota 1 Yohana Baptista Serang. Saya sebagai anggota 2 Estri Nufrona Sodole. Saya sebagai anggota ketiga Veronica Manahan. Saya sebagai anggota keempat atas nama Maria Cetasui. Ya baik, selanjutnya saya akan percayakan kepada teman saya untuk membacakan presentasi tersebut. Ya baik, saya akan menjelaskan materi yang kami telah kerjakan. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, dan sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Yang pertama, sikap spiritual. Sikap spiritual adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianuti. Yang berikut adalah sikap sosial. Sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli. Yang berikut adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah memahami pengetahuan faktual melalui kegiatan mengamati dan menanyakan. Yang berikut adalah keterampilan. Keterampilan adalah menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas dan logis. Yang berikut adalah kompetensi dasar dan indikator. Memahami perilaku baik di sekolah, mengidentifikasi perilaku baik dan tidak baik, menjelaskan peran guru, menunjukkan sikap jujur, dan juga disiplin berani bercerita kepada guru. Kompetensi dasar dan indikator yaitu memahami perilaku baik di lingkungan sekolah. Indikatornya menjelaskan pengertian perilaku baik, mengidentifikasi contoh perilaku yang baik dan tidak baik, menjelaskan peran guru sebagai bimbingan. Keterampilan menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Indikatornya adalah mempraktikkan sikap disiplin dan jujur, menunjukkan keberanian bercerita kepada guru, bermain peran tentang meminta bantuan kepada guru. Tujuan pembelajaran menjelaskan peran guru sebagai pembimbing, menyebutkan 3 perilaku baik, menunjukkan setiap jujur dan disiplin, berani menyampaikan masalah, mempraktikkan meminta bantuan. Tujuan pembelajaran adalah terbagi atas 5 bagian. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan peran guru sebagai pembimbing dengan benar. Yang kedua, menyebut minimal 3 contoh perilaku baik di sekolah. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keempat, menunjukkan keberanian dalam menyampaikan masalah sederhana. Dan yang kelima, mempraktikkan cara meminta bantuan kepada guru melalui bermainan peran. Berikutnya pengertian BK. Bimbingan konseling adalah bantuan guru kepada siswa, membantu perkembangan pribadi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah sederhana, menumbuhkan percaya diri. Pembelajaran sangat lengkap. Pengertian bimbingan konseling atau BK di SD, bimbingan dan konseling BK di sekolah dasar adalah layanan bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan emosional siswa. Tujuan bimbingan konseling atau BK di SD, membantu siswa memahami diri sendiri, membantu siswa berperilaku baik, membantu siswa menyelesaikan masalah sederhana, menumbuhkan percaya diri. Peran guru ada
Peran guru ada terbagi dalam 4 bagian, yaitu sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai teladan, sebagai motivator. Peran guru sebagai pembimbing: 1. Sebagai pendidik, mengajar ilmu pengetahuan. Sebagai pembimbing, membantu siswa saat mengalami kesulitan. Sebagai teladan, memberi contoh sikap baik. Sebagai motivator, memberi semangat belajar. Contoh peran guru terbagi atas 4 bagian, yaitu membantu siswa belajar, menenangkan siswa, memberi nasihat, mengarahkan disiplin. Membantu siswa yang berkesulitan membaca, menenangkan siswa yang menangis, memberi nasihat saat siswa bertengkar, mengarahkan siswa agar disiplin. Masalah siswa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, masalah belajar. Yang kedua, masalah sosial. Yang ketiga, masalah emosi. Yang keempat, cara mengatasi masalah. Yang pertama, masalah belajar adalah tidak memahami pelajaran, sulit membaca atau menulis. Yang kedua, masalah sosial adalah bertengkar dengan teman yang tidak punya teman. Yang ketiga, masalah emosi adalah mudah marah, sedih, dan takut. Yang keempat, masalah disiplin adalah datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Yang keempat adalah cara mengatasi masalah adalah langkah-langkah sederhana. Yang pertama, mengenali masalah. Yang kedua, tidak takut mengakui kesalahan. Yang ketiga, bercerita kepada guru. Yang keempat, mendengar nasihat guru. Yang kelima, mencoba memperbaiki diri. Yang berikut, cara mengatasi masalah. Langkah-langkah sederhana adalah: yang pertama, mengenali masalah. Yang kedua, tidak takut mengakui kesalahan. Yang ketiga, bercerita kepada guru. Yang keempat, mendengar nasihat guru. Yang kelima, mencoba memperbaiki diri. Contoh sederhana: jika tidak bisa membaca, bertanya kepada guru. Jika bertengkar, minta maaf dan minta maaf bantuan kepada guru. 3. Perilaku baik di sekolah terbagi atas 5 bagian, yaitu menghormati guru, tidak mengejek teman, saling membantu, dapat datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Sikap terhadap guru: mengucapkan salam, mendengarkan saat guru berbicara, menghormati guru. Sikap terhadap teman: tidak mengejek, saling membantu, bermain bersama. Sikap terhadap aturan: datang tepat waktu, memakai seragam rapi, mengerjakan tugas. Siswa mengamati gambar siswa yang sedang mengalami masalah. Yang kedua adalah menanya. Guru memancing siswa bertanya tentang gambar. Siswa bertanya tentang cara mengatasi masalahnya. Yang ketiga adalah mencoba. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, mengidentifikasi masalah dan solusinya. Yang keempat adalah menalar. Siswa menyimpulkan peran guru dan membantunya. Yang kelima adalah mengomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi, bermain peran. Siswa berpura-pura meminta bantuan guru. Guru memberikan penguatan dan klarifikasi. Yang berikut adalah di sini juga kami menyiapkan evaluasi pembelajaran, tapi evaluasi pembelajarannya ada di RPM-nya. Penutup: guru adalah bimbingan, siswa harus berani bertanya, selalu berperilaku baik, selesaikan masalah dengan benar.
Sekian dan terima kasih atas hasil presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.